Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Evita Muslimah Nanda Putri. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa ini sangat menarik ya. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam lagi tentang keperawatan jiwa, itu cukup menarik. Apalagi dalam kondisi saat ini ya, kondisi pandemi COVID-19, di mana mental seseorang ini sangat diuji ya, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Dan kita saat ini juga menghadapi era new normal, di mana kesiapan mental seseorang sangat mempengaruhi kondisi tubuh seseorang ya. Oke. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia ya, gangguan jiwa di Indonesia ini dilihat dari hasil Riskesdas tahun 2007 dan Riskesdas 2013 sebenarnya mengalami penurunan ya. Pada tahun 2007 ODGJ berat, ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, atau istilah yang lebih etis ketika kita menggunakan pasien jiwa atau pasien gila ya, lebih etis kalau kita menggunakan istilah ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2007 berjumlah 0,46%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan 0,17%. Dan orang yang mengalami gangguan jiwa ringan dalam Riskesdas 2007 sebanyak 11,6%, dan pada tahun 2013 sebanyak 6,0%. Dan dimana kondisi pasung ya, kondisi pasung ternyata pada tahun 2013 masih ditemukan. Pasung itu ketika seorang ODGJ itu kemudian ditaruh di suatu tempat yang diisolasi ya, di luar dari kumpulan orang, kemudian dilakukan seperti difiksasi ya, seperti ditali tangannya atau kakinya atau lehernya dengan alat seperti kayu atau seperti batangan besi dan sebagainya. Nah, itu dikatakan pasung ya. Ternyata pada tahun 2013 pasung ini masih aja ditemukan ya, yaitu sebanyak 14,3%. Tertinggi nomor 1 pada tahun 2013 ada Aceh dan Jogja, dan yang kedua adalah Sulawesi Selatan. Nah, mungkin pada tahun 2020 ini karena Riskesdas juga belum memunculkan nilai, mungkin akan mengalami peningkatan dengan kondisi yang saat ini, dan banyaknya fenomena masyarakat yang mengalami masalah mental, terutama dengan masalah saat ini ya. Oke. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta. Kalau dihitung 6%-nya adalah yang mengalami ODGJ ringan, yaitu sekitar 15 juta orang, dan ODGJ berat sejumlah 425.000 orang, dan yang mengalami pasung yaitu 60.000 orang. Kalau dilihat dari jumlah penduduk sangat besar ya, masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Oke. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia sebenarnya di sini tergantung dari peran kita sebagai tenaga kesehatan, di mana kita memiliki peran yaitu sebagai promotif ya, peran promotif, kemudian rehabilitatif, kuratif, dan preventif atau pencegahan. Nah, kapan kita melakukan peran kita sebagai promotor atau melakukan promosi kesehatan adalah kita bisa sasarkan pada kondisi masyarakat yang sehat. Kita lakukan promosi kesehatan, kita lakukan penyuluhan, kita lakukan peningkatan kesehatan melalui promosi kesehatan dengan mempertahankan kondisi masyarakat yang sehat. Kemudian kalau pada pasiennya sudah beresiko atau mengalami gangguan gejala keturunan ya, yang memiliki keturunan atau berisiko mengalami gangguan jiwa, kita bisa lakukan peran kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu dengan cara mencegah agar resiko-resiko pada pasien itu tidak memunculkan kondisi gangguan jiwa. Kalau pada pasien dengan ODGJ ringan ya, kita bisa lakukan tindakan kuratif, kita bisa berikan tindakan pemberian terapi. Kemudian pada pasien dengan ODGJ berat, selain tindakan kuratif, yang kita butuhkan adalah tindakan yang
rehabilitatif, yaitu memperbaiki kondisi pasien tersebut. Oke, nah di pasung, kalau pasung juga sama. Kalau pasung kita juga lakukan tindakan selain memperbaiki kondisi seseorang atau kondisi pasien tersebut, kita juga lakukan terapi, sehingga kita lakukan tindakan kuratif dan rehabilitasi. Sebenarnya rentang sehat resiko sakit ini kan cukup terlihat jelas ya, dimana seorang yang mengalami kondisi baik-baik saja dia masuk dalam kondisi yang sehat, tapi ada juga di sini orang yang sangat berisiko ya. Siapa saja yang berisiko gangguan jiwa? Sebenarnya semua orang sangat berisiko gangguan jiwa, terutama melihat dari coping individu ya, menyelesaikan masalah ketika muncul suatu stimulus, yaitu masalah. Apakah kita nanti akan tetap bisa menjaga kondisi tetap sehat, ataukah dengan berisiko ini kita mudah untuk mengalami kondisi sakit, sehingga dalam mencegah kondisi menjadi kondisi sakit dan kita biar tetap sehat, kita harus lakukan tindakan promotif ya. Kemudian untuk yang berisiko kita lakukan pencegahan preventif, dan yang sakit kita bisa lakukan tindakan kuratif dan rehabilitasi. Perkembangan keperawatan jiwa sebenarnya cukup pesat perkembangannya ya. Pada tahun 1860 ini perawatan jiwa ini masih dengan prinsip custodial care, yaitu apabila ada pasien gangguan jiwa lebih bagus diisolasi, ditutup, dipasung ya, dijauhkan dari masyarakat. Itu tahun 1860. Sehingga kalau saat ini kondisi ada pasien dengan gangguan jiwa kemudian diisolasi, nah itu berarti tidak mengalami perkembangan ya, mereka tidak bisa move on dari tahun yang lama ya, padahal itu sudah cara kuno ya. Pada tahun 1873 mulai ada rumah sakit jiwa yang mengkoordinasi dari pendidikan keperawatan jiwa ya, yang mengkoordinasi semua pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian pada tahun 83 mulailah ada pendidikan ya, pendidikan sekolah perawat yang orientasinya tidak hanya pada fisik tapi juga pada mental. Kemudian pada tahun 1913 mulai muncul beberapa macam terapi-terapi psikiatri, terapi-terapi yang dilakukan perawat untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah gangguan jiwa. Kemudian 1950 mulai berkembang, 51 mulai adanya hubungan yang terapeutik antara perawat dengan pasien. Kemudian tahun 1952 di mana Peplau mengembangkan teori hubungan interpersonal dalam keperawatan. Pada tahun 60 mulai muncul fokus keperawatan psikiatri, bahwa kita lakukan tindakan preventif, implementasi dan konsultasi dalam komunitas. 1970 mulai terjadi peningkatan adanya proses keperawatan dan standar praktek keperawatan. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia tahun 1882 baru dibuka pertama rumah sakit jiwa, yaitu di Bogor. Sampai sekarang sudah lumayan banyak ya rumah sakit jiwa, apalagi di daerah, misalkan di suatu provinsi pasti sudah memiliki rumah sakit jiwa ya. Sehingga dengan perkembangan ilmu ini, perawatan yang tadi awalnya dengan konsep custodial care, terisolasi, itu harus berubah ya, dimana adanya hubungan interpersonal yang bagus antara perawat dengan pasien, hubungan terapeutik. Oke, apa sih sebenarnya keperawatan jiwa ya? Dari tadi kita bicara tentang keperawatan jiwa, tapi harus kita tahu bahwa keperawatan jiwa itu merupakan salah satu dari praktek tindakan keperawatan yang menggunakan ilmu tingkah laku manusia sebagai dasar, dengan menggunakan diri kita ya secara terapeutik untuk meningkatkan, mempertahankan serta memulihkan kesehatan mental pasien dan kesehatan mental masyarakat di mana pasien itu berada, menurut American Nurse Association atau ANA. Tentang kesehatan jiwa ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, di mana kesehatan jiwa adalah kondisi di seseorang individu yang berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai individu untuk menyadari kemampuan diri sendiri dengan mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Menurut Depkes RI tahun 90, kesehatan jiwa adalah praktek keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmu dan menggunakan diri sendiri secara terapeutik sebagai
kiat atau sebagai cara mengatasinya. Sehingga dari arti keperawatan jiwa di sini cukup jelas bahwa sebenarnya keperawatan jiwa ini berdasarkan dari ilmu tingkah laku, dan dimana diri kita sendiri ini yang secara terapeutik akan memunculkan kiat atau memunculkan cara bagaimana diri kita sendiri ini bisa menyadari dan mengatasi tekanan-tekanan yang ada, dan mampu nantinya goalnya atau tujuan akhir yaitu bahwa seorang individu itu harus memberikan kontribusi untuk masyarakat atau komunitas. Sehingga tujuannya dalam melakukan keperawatan jiwa, kita menolong klien agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan berguna. Kita lihat pasien gangguan jiwa yang sering kita lihat kelilingnya, muter aja jalan dari tempat ke tempat, tidak pakai baju dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa hidup mandiri, mereka harus tergantung dengan orang lain, dan mereka seakan tidak berguna. Sehingga kita sebagai perawat memiliki tujuan bahwa pasien nanti ketika sudah dinyatakan sembuh atau dinyatakan rehabilitasi, pasien ini bisa lebih mandiri dan berguna ketika nanti kembali ke masyarakat. Perawatan umum pada pasien gangguan jiwa ini titik beratnya tidak hanya pada fisik ya, tetapi kita juga menitik beratkan pada psikososial atau mental dari seorang pasien tersebut. Kalau perawatan umum ya physically ya kan, kalau kita lihat perawatan kita masuk ke ruang KMB misalkan, banyak pasiennya cedera, banyak pasien yang mengalami DM secara fisik yang dirawat. Tetapi kalau kita masuk ke pasien ke ranah pasien jiwa atau masuk ke rumah sakit jiwa, ya yang harus kita titik beratkan adalah mental atau psikiatri. Meskipun kita juga tidak boleh mengabaikan masalah fisik pada pasien. Contoh, kalau pada rumah sakit jiwa ternyata ditemukan pasien dengan gangguan jiwa akibat dipasung mengalami fraktur. Nah, kita juga harus menitik beratkan pada mental yang awal ya, mental bahwa seorang itu sedang mengalami gangguan jiwa, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan fraktur yang terjadi pada pasien tersebut. Sehingga kalau di rumah sakit jiwa biasanya juga dibuka poli umum ya, untuk mengatasi masalah-masalah fisik pada pasien dengan gangguan jiwa. Dasar kesehatan jiwa ini tidak dapat dipisahkan dari masalah kepribadian manusia seperti tadi, yaitu ilmu tingkah laku, ilmu kepribadian, ilmu psikologis itu merupakan dasar dari kesehatan jiwa. Jadi ditentukan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik ya, dimulai dari diri sendiri maupun dari luar dari diri sendiri seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian kesehatan jiwa tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, ini perlu kita catat bahwa kesehatan jiwa ini tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu usaha atau waktu untuk mengembangkan dan membinanya. Nah, biasanya dimulai dari selain keturunan, dimulai dari adanya kasus pemicu sehingga menyebabkan seorang mengalami gangguan jiwa. Kemudian dasar-dasar pembinaan jiwa yang sehat diletakkan pada keluarga. Dimensi paling penting dalam masalah kesehatan jiwa di sini adalah yang sangat berperan selain tenaga kesehatan adalah keluarga, karena yang paling dekat dengan pasien, sehingga support system yang paling bagus pada pasien dengan kondisi masalah gangguan jiwa itu adalah keluarga. Dan komunikasi ya, komunikasi serta bagaimana keluarga itu melakukan support, memberikan keharmonisan dan kebahagiaan untuk perkembangan seorang individu. Itu merupakan dasar-dasar kesehatan jiwa. Nah, tingkat pencegahan ada pencegahan primer, yaitu peningkatan kesehatan melalui promotif, kemudian pencegahan sekunder dengan deteksi dini, dan pencegahan tersier dengan mengurangi gangguan kuratif atau mengurangi kecacatan dengan rehabilitatif. Oke. Peran perawat di sini sebagai tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan sebagai perawat ini lebih berperan ke perawat vokasi seperti kalian nanti ya, menjadi seorang perawat vokasi yang lebih mengunggulkan skill. Kemudian perawat nurse generalis ya, kemudian perawat nurse spesialis, di mana jumlah perawat kesehatan jiwa sekarang ini sangat banyak ya, tetapi masih belum bisa sebanding dengan peningkatan kasus atau masalah gangguan jiwa.
Fungsi perawat di sini ada 3, yaitu fungsi dependent, independent, dan interdependent. Tolong diingat ya, fungsi dependent ini berarti berawal dari kata depend, yaitu tergantung. Jadi perawat ini sebenarnya juga dia bekerja tergantung dari bergantung pada ini apa istilahnya, pada diagnostik dan tindakan yang dilakukan oleh tim medis. Kemudian independen ini bebas, berarti perawat di sini bebas melakukan tindakan mandirinya. Kemudian interdependen yaitu adanya kolaborasi antara perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, peran perawat sebagai apa sih sebenarnya dalam kondisi masalah kesehatan jiwa maupun kesehatan secara umum? Peran perawat ini sebagai pelaksana pelayanan keperawatan atau caregiver, kemudian pengelola dalam bidang pelayanan maupun institusi pendidikan kesehatan, kemudian sebagai pendidik atau edukator, sebagai peneliti, sebagai pengamat atau advokasi, sebagai koordinator pelayanan kesehatan, sebagai pembaru atau inovatif, sebagai pengorganisasi pelayanan kesehatan, dan sebagai role model. Nah, inilah peran perawat. Jadi cukup banyak sekali dan sangat penting ya, bahwa kalian nanti sebagai seorang perawat kalian memiliki cukup banyak peran untuk perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia maupun secara internasional. Nah, ini penjelasannya ya. Oke. Kemudian untuk peran perawat kesehatan jiwa apa? Peran perawat kesehatan jiwa ini ada sebagai attitude terapi, sebagai terapi sikap ya, dimana kita melakukan tindakan observasi terhadap perubahan perilaku pada pasien, kemudian kita lakukan demonstrasi penerimaan atau accepting ya, menerima kondisi pasien, kemudian kita menghargai kondisi pasien, memahami klien atau pasien, dan mempromosikan agar meningkatkan kesehatan pasien agar mampu dan mau berinteraksi dengan kita nanti dalam menjalani suatu terapi atau tindakan keperawatan. Apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan pengkajian biopsikososial, spiritual, kemudian kita melakukan tindakan planning dan implementasi, kita lakukan pengorganisasian ya, pengorganisasian dari proses keperawatan, kemudian kita berikan pelayanan bagi individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, kemudian kita lakukan tindakan promotif maupun rehabilitatif, kita lakukan pemberian asuhan keperawatan pada penyakit fisik apabila pasien psikologis, pasien gangguan mental mengalami kondisi fisik ya. Kemudian kita mengelola dan mengkoordinasi sistem pelayanan yang terintegrasi untuk klien, keluarga maupun masyarakat, sehingga kita menjadi seorang pelaksana dari asuhan keperawatan dan bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan yang kita berikan secara komprehensif kepada pasien. Kemudian kita lakukan peran perawat yang lainnya. Nah, ini fungsinya, kita berikan lingkungan terapeutik, kita mulai mengatasi masalah pasien here and now, saat ini, dan mulai dari sini. Kemudian kita bisa menjadi seorang role model, kita memperhatikan aspek fisik dari masalah kesehatan klien maupun masalah kesehatan mental pasien. Kemudian kita lakukan pendidikan kesehatan, berkolaborasi dengan tim, memimpin dan membantu tenaga perawatan maupun tenaga kesehatan lain, dan menggunakan sumber di masyarakat terkait dengan kesehatan mental, yaitu mensupport masyarakat untuk mendukung kesehatan pasien dengan gangguan mental. Sehingga kita bisa bekerja secara individu dengan melakukan tindakan-tindakan independen, tindakan-tindakan mandiri perawat, maupun kita juga bisa bergabung berinterdependen atau melakukan berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain dengan menggunakan multidisiplin, maupun kita juga terlibat dalam pelayanan terhadap pasien dan tatanan pelayanan kesehatan secara umum. Nah, di manakah nanti kita berperan? Kita berperan bisa sebagai perawat jiwa, psikiater, kita bisa melakukan tindakan terapis, aktivitas, kita bisa sebagai konselor ya. Jadi cukup banyak rentang dari peran dari perawat jiwa sebenarnya. Nah,
Kolaborasinya adalah yang pasti selain dengan tim keperawatan, kita juga melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain, dan juga yang penting di sini adalah kita harus berkolaborasi dengan pasien dan keluarga. Karena yang tahu kondisi pasien lebih banyak adalah keluarga. Ya. Kemudian 3 kunci kolaborasi yaitu kontribusi aktif dan asertif dalam melakukan tindakan pada pasien, menghargai dan menerima kontribusi orang lain, dan melakukan negosiasi, ya, negosiasi untuk membentuk suatu pemahaman baru terhadap masalah. Nah, yang sering terjadi pada pasien adalah di mana kondisi krisis yang memicu dari kondisi masalah gangguan mental health pasien, dimana krisis-krisis yang terjadi ini adalah sebenarnya membahayakan dirinya, ya. Jadi seseorang yang membahayakan diri memulai memunculkan kondisi yang krisis, ya. Seperti contohnya adalah yang mencoba bunuh diri, ya. Ini ada individu yang membahayakan dirinya. Kemudian individu yang sangat stres, ya, panic attack, serangan panik, traumatik. Kemudian individu yang sangat mengganggu orang lain, yaitu terlalu agresif, ya, dan tidak mau peduli dengan kondisi orang lain. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, pandemi COVID-19, apa yang terjadi, krisis apa yang terjadi, yang paling banyak terjadi pada masyarakat atau pasien-pasien dengan gangguan jiwa, diawali dengan kondisi yang sangat stres, panik, ya, kondisi cemas yang sangat, kemudian akhirnya membahayakan dirinya sendiri, ya, ataupun lebih memilih dengan mengganggu orang lain, memunculkan berita-berita hoax agar istilahnya dipandang, dianggap penting. Nah, ini yang sangat merugikan, ya. Oke, sehingga dalam prinsip perawatan jiwa kita harus listen, ya, listening, dengarkan, jangan menjudgment seseorang apakah seseorang itu mengalami masalah ataupun tidak, tapi dengarkan dulu, ya, dengarkan dulu masalah yang dialami oleh seorang klien. Ciptakan suasana individu di mana klien itu mau berbicara dengan kita dengan pendekatan komunikasi yang asertif. Jangan menghakimi, jangan menuduh, jangan menduga, jangan menilai seseorang, terutama pasien gangguan jiwa. Jangan melulu kemudian kita menjudgment seseorang yang banyak bicara, seseorang yang panik dengan sangat, itu adalah mengalami gangguan jiwa. Tapi kita harus listening dulu, kita dengarkan apa yang menjadi masalah pada klien, ya. Kemudian give support and informasi, berikan support, berikan dukungan dan informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang terpercaya, sehingga ada harapan seorang pasien itu dengan kondisi, misalkan dengan kondisi yang sangat cemas, kita support, kita beri informasi bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, bisa segera diatasi, sehingga kecemasan dan informasi-informasi yang kita berikan, kecemasan yang terjadi cukup bisa ditekan, dan informasi yang kita berikan adalah informasi yang positif, maka seorang ini juga akan menghilangkan rasa cemas itu dengan informasi-informasi yang benar, ya. Kemudian encourage appropriate professional help. Kita sebagai tenaga profesional, kita harus mendukung, ya, mendukung tindakan-tindakan profesional untuk membantu masyarakat dengan cara melakukan tindakan kuratif, pengobatan, perawatan, konseling, terapi psikososial, dukungan, ya, secara material terkait dengan edukasi, ya, terkait dengan pendidikan, kemudian dukungan moral, dukungan keluarga, dukungan tenaga kesehatan. Ini yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi pasien dengan kondisi masalah gangguan mental. Kemudian encourage other support, kita bisa lakukan dukungan, memberikan dukungan di luar dari kita, misalkan dengan cara kita buat grup, ya, self help group, yaitu grup kecil, grup pasien, grup keluarga, di mana nanti bisa saling
mensupport, bisa saling bercurah pendapat yang juga bisa meningkatkan kondisi klien lebih baik ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan dengan melakukan perawatan pada pasien gangguan jiwa, kita sudah mulai masuk selain ke perawatan primer, ke pelayanan primer yaitu di puskesmas, di panti maupun di rumah sakit. Kita juga bisa lakukan pelayanan-pelayanan sekunder, pelayanan-pelayanan tersier di masyarakat dalam keluarga juga. Nah, ini upaya preventif kesehatan jiwa, mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbul atau kambuhnya lagi gangguan jiwa, mengurangi faktor resiko ya, kemudian mencegah timbulnya dampak masalah psikososial, mencegah timbulnya dampak seperti ada kejadian resiko bunuh diri atau bahkan sudah bunuh diri, kemudian kerusakan, merusak diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini hal yang kita lakukan upaya preventif dalam kesehatan jiwa. Nah, kapan dilaksanakan? Ya dari keluarga, mulai dari keluarga, melalui lembaga maupun melalui masyarakat. Nah, ini kalau di keluarga kita bisa lakukan pengembangan pola asuh yang baik ya, kemudian KIE dalam keluarga, serta kegiatan-kegiatan lain yang berkembang di masyarakat yang dimulai dari keluarga, support sistem dari keluarga. Usaha preventif untuk lembaga ya kita lakukan KIE, kita juga lakukan support system di lingkungan lembaga, kita berikan lingkungan lembaga yang kondusif untuk perkembangan kesehatan jiwa. Kalau di masyarakat ya kita harus mendukung ya masyarakat untuk meningkatkan caring ya masyarakat terhadap individu dalam masyarakat tersebut dengan melakukan KIE, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi, kemudian melakukan penyuluhan, melakukan konseling dan menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Nah, itu konsep dasar keperawatan jiwa. Mungkin apabila ada yang didiskusikan, kita lanjut ke dalam kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep dasar keperawatan jiwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.